Kalau kisaran harga, cocok lah buat beli susu. Oh iya, nama saya biasa dipanggil teman-teman dikenal di Semarang namanya Suki. Kalau nama asli Sugiarto. Nama yang bantu kerja kita Dek Lestari, Wahyu Lestari. Jadi kita tidak kerja sendiri karena orderan yang masuk itu kalau dikerjakan sendiri tidak memungkinkan untuk dikerjakan sendiri. Usaha kami rintis dari 2003. Sebelumnya kita pernah mengikuti ikut-ikut jadi pemain barongsai. Lambat laun kita memutuskan untuk menjadi pengrajin barongsai. Dari situ kita mulai berhenti bermain dan fokus pengerjaan produksi barongsai, dan di situ jadi awal usaha kita memulai usaha kerajinan ini. Kalau dulu saya awalnya memang benar pemain, setelah itu kita ditawarin kerja di sebuah pengrajin Semarang juga. Tapi alhamdulillah beliau sudah almarhum, tapi saya menghormati beliau sebagai guru. Itu di Sateran, Lengkik itu namanya. Beliau tertangkap bro. Terima kasih sama beliau. Nah itu terus saya dikirim ke Bandung. Ceritanya dikirim ke Bandung buat main di sana. Setelah itu kita di sekolah, ibaratnya sekolah lagi di Bandung, memperdalam kerajinan yang kita tekunin ini selama kurang lebih 1,5 tahun lah. Di situ kita diajarkan manajemen, diperkenalkan bahan-bahan, dikenalkan produk terbaru dari luar. Itu dari situ kita tambah menguasai, tambah lebih jauh, tahu lebih jauh mengenai barongsai. Dari situ kita mengundurkan diri sebagai pemain. Dari Bandung itu kita pulang ke Semarang, minta izin yang tadi namanya beliau yang tadi untuk keluar, memperdalam pembuatannya, tidak lagi jadi pemain. Proses pembuatannya itu kita terlebih dahulu kita mengenal bahan dulu ya. Ada bahan yang kita gunakan itu seperti bambu, rotan, dan kawat. Itu material yang penting ya. Tahap berikutnya proses perakitan, pembuatan kerangka seperti yang di atas, yang di belakang kita ini. Itu proses perakitan kita alhamdulillah sudah mempunyai kecepatan itu sehari bisa 2, bisa 3, bisa. Kemudian kita setelah proses perakitan atau pembuatan kerangka, kita melakukan proses penembelan kertas. Sebelum dilukis kita persiapkan tembelan dimaksimalkan sehalus mungkin biar proses pelukisannya jadi maksimal. Setelah proses penembelan, kemudian kita melakukan proses pelukisan. Pelukisan sendiri itu kita sesuaikan dengan request para konsumen ya. Jadi kita tidak melukis sendiri, ide kita jarang. Kebanyakan kita mengikuti ide dari konsumen itu sendiri ya. Kadang ada yang membawa contoh dan lain sebagainya. Nah, proses selanjutnya setelah proses lukis, kita pemasangan bulu seperti yang terlihat di belakang kita ini. Bulu yang kita pakai itu ada beberapa jenis. Salah satunya bulu sintetis, itu yang dari lokal. Kalau bulu domba itu asli, dia bulu satu ekor ibarat domba. Ini kita bisa kasih tunjuk ya untuk bulu sendiri. Ini yang dinamakan bulu sintetis. Jadi aromanya tidak terlalu menyengat. Ini buatan pabrik. Jadi dia lebih tidak mengembang seperti bulu domba ya. Kalau bulu domba ini maaf ya, ini aromanya agak sedikit anyir kayak binatang domba ya. Jadi bentuknya satu ekor. Ini kelihatan apa? Apa pagi sentuh aja. Dia lebih lembut dan lebih. Kalau ini kan kita bisa mengembang. Kalau ini bulu dombanya lebih mengembang. Jadi hasilnya pun lebih bagus pemakaian bulu domba dibandingkan bulu sintetis. Proses selanjutnya pemasangan aksesoris seperti pom-pom, mata, dan jenggot dan lain sebagainya. Proses berikutnya proses pembuatan baju itu di tahap berikutnya ya. Kurang lebih seperti itu proses
Barongsai secara singkat ya, garis keseluruhannya seperti itu. Kalau bagi kita untuk menjaga kualitasnya itu terutama tidak bisa dikejar dengan waktu. Jadi kita meminta ke konsumen, kebanyakan kita meminta waktu lebih. Dengan begitu kita mengerjakannya tidak dalam kondisi tekanan atau tidak free. Jadi kalau kita mengerjakan sebuah seni, kita lebih memfokuskan itu ketenangan pikiran, ketenangan rasa, dan ketenangan kita dalam mengerjakannya. Jadi hasil yang kita inginkan itu jauh lebih maksimal dan sesuai yang diinginkan konsumen. Untuk target pasar, kita kebetulan itu hampir 95%. Alhamdulillah kita memegang reseller Semarang. Kemarin ketambahan Bogor, Pontianak, dan ya intinya Jawa Barat sama Kalimantan ada. Alhamdulillah kemarin kita dapat orderan dari Sabah Malaysia, meskipun sekali tapi kita mulai merambah keluar, jadi alhamdulillah seperti itu. Kalau kita memasarkan kebetulan itu cuman pakai ujung tombaknya satu jalur ya. Kita untuk saat ini kita pakai media sosial tentunya dalam bentuk Facebook. Kita pelan-pelan menggunakan Instagram, WA itu justru itu malah membuat kita kewalahan. Jadi kembali lagi ke tadi, kita hampir memegang 95% bermitra dengan reseller. Jadi di waktu itu aja kita sudah overload orderan. Jadi untuk pemasarannya kita saat ini ujung tombaknya di Facebook dan sedikit di dalam Instagram. Harga itu kita mulai dari kerangka ya. Kerangka itu satu itu selesai sekitar 5 jam. Itu 5 jam selesai itu. Kalau untuk kerangka sendiri itu alhamdulillah 250 sampai 300 ribu 5 jam. Itu kan bersyukur kali. Skill melukis itu 300 ribu. Jadi keahlian melukis, misalnya ada konsumen datang minta lukis itu 300 ribu. Jadi untuk harga kalau mentahan, tembelan, lukisan itu sendiri-sendiri. Kalau sudah pasang bulu seperti ini bisa nyampe 2 juta kepala aja. Kalau full set nyampe 5 juta. Jadi harga bervariasi tergantung material yang digunakan. Bagi kita ya alhamdulillah lebih dari cukup. Sangat lebih dari cukup. Intinya satu barang saja masuk dalam sebulan atau 2 itu alhamdulillah lebih dari cukup bagi kita ya. Soalnya kita kenapa bilang begitu, karena proses kita buat dari nol sendiri, tidak mengambil dari mitra yang lain ya. Jadi kita proses sendiri dari nol. Jadi maksimal keuntungan kan masuk ke kita semua. Itu tantangan terbesar itu malah dari diri sendiri. Contohnya rasa bosan, jenuh, rasa malas. Nah itu tantangan. Justru kalau dari luar bagi saya sendiri itu malah pemacu untuk bersaing, beradu skill gitu. Jadi orang lain menganggap pesaing itu bukan. Kalau bagi kita malah itu pemacu untuk gimana kita bisa tumbuh berkembang gitu. Semakin kesini pembelinya semakin banyak dan semakin variatif karena barongsai sendiri ya Mbak ya. Sekarang bukan monoton untuk ritual enggak. Sekarang sudah masuk olahraga seperti PON, kompetisi-kompetisi nasional, regional, bahkan internasional pun Indonesia sering mengadakan. Seperti di tempat Mbak sendiri, WSM itu juga sering kita ada event di situ, perlombaan. Jadi sekarang barongsai itu prospeknya sebenarnya jauh lebih bagus. Kalau peran dalam barongsai ini, kita sebenarnya sudah lama membuka kelas khusus, merangkul para pengrajin Semarang untuk membuat sebuah paguyuban lah. Dan sudah tercipta juga, kita membangun link sesama pengrajin itu bagus di Semarang. Untuk kelas kursus sendiri, kita juga sampai ke luar pulau juga. Bentuk kelas kursusnya offline bisa dan online bisa. Diundang ke tempat juga bisa. Yang terpenting di situ ada berapa orang, kita bentuk kelas, kita datang. Kalau bentuk online dia pakai sketsa, video, jadi lewat medsos bisa. Jarak jauh bisa. Tidak menutup kemungkinan untuk belajar mendalami kerajinan ini. Kalau kebanyakan orang bilang ya membuat ini sulit, susah. Tapi kita punya tantangan tersendiri dan filosofi sendiri. Kita selalu menghindari kata susah, sulit itu kita pecahkan dalam 3 hari itu bisa nggak? Pernah ada orang yang kursus itu sudah skeptis kan.
aku nggak bisa sama sekali dari nol itu, dia nggak tahu barang saya. Kemudian kita yakinkan dengan metode kita, alhamdulillah 3 hari bisa. Dan sekarang buka usaha sendiri di Medan. Kalau rencana ke depan tuh saya ingin berbagi ilmu ke siapa yang mau membuka usaha ini, Mbak. Itu cita-cita saya seperti itu. Jadi saya tidak mencari, tapi saya berharap ada yang mau meneruskan. Makanya saya ingin berbagi, siapa yang mau belajar, siapa yang mau meneruskan, kita siap dalam arti berbagi ya. Untuk saat ini ya ada beberapa yang teman-teman ya ambil kelas di sini khusus untuk belajar bareng, ada yang buka sendiri, tapi kan tidak tahap sampai selesai. Dia ambil kelas pembuatan kerangka aja, ada yang ambil kelas melukisnya aja, jadi beda-beda sesuai apa yang dia inginkan saat ini yang dia butuhkan. Kita barusan teken dengan Jawa Barat itu dia yayasan ingin menggunakan produk kita. Jadi dia itu anak-anak dari nol, kita menyediakan produknya, nanti buat belajar mereka. Jadi lagi proses ke tahap itu. Ada pesanan dari Bandung ini. Jadi yayasan di Bandung itu mengumpulkan anak-anak, membuat kegiatan, dan ini permainan bareng saya ini. Kalau margin keuntungan bersih itu ya per bulan itu kalau hari-hari biasa itu ya bisa sampai 9-10 bersih loh itu per bulan. Bayangkan, kita kan bersyukurnya di situ. Jadi kalau margin kotor ya tentunya lebih dari. Intinya keuntungan bersih itu, apalagi momen-momen besar ya seperti ada event lomba, terus ada event acara apa, ditambah dengan momen-momen perayaan yang berhubungan dengan kepercayaan Cina, itu jauh lebih besar lagi dari yang hari-hari biasanya. Untuk saat ini yang ikut saya, yang di tempat ini satu. Yang di luar yang biasa bantu-bantu, yang bikin di rumah, dibawa pulang ke rumah itu satu juga. Kalau yang dibawa ke rumah, saya fokuskan satu. Ya, dia skillnya apa? Kemarin ambil kursus di sini pembuatan kerangka misalnya. Yaudah, saya fokuskan ke pembuatan kerangka. Soalnya gini, Mbak, kalau usaha intinya di fokus. Jangan loncat-loncat megang ini tidak bisa. Jadi harus fokus. Fokusnya dia skillnya apa, kita ketahui ya sudah, dia difokuskan ke situ. Jadi tidak bisa loncat-loncat, megang ini, megang itu, jadi kita nanti hasilnya kurang maksimal. Bagi saya pribadi, lebih baik saya punya tenaga sedikit tapi skill mumpuni daripada tenaga banyak, skill tidak. Itu merepotkan. Satu merepotkan, tidak efisien, membuang waktu, membuang ibaratnya keuntungan margin juga, tempatnya terbatas di situ. Lebih baik kita punya tenaga tambahan yang bisa menguasai beberapa skill dibandingkan tenaga banyak tapi skillnya minim gitu. Kalau resiko terbesar itu kemarin kita cerita sedikit ya. Kemarin jatuh itu karena kepercayaan. Gitu kan, datang dia ini bukan coret tapi ini nanti diambil pelajaran bagus. Datang pengen buka usaha, kita kasih. Kesalahan saya tidak ada pembukuan di situ. Itu kesalahan yang harus kita nanti belajar bersama di situ. Kepercayaan. Jadi mungkin buat pelajaran kita bersama, bolehlah kita dekat sama orang, tapi harus teliti juga ya. Harus teliti juga. Seharusnya 50-50. Rasa iba sama ketelitian harus imbang. Jadi nanti kita mengalami kerugian kemarin hampir 800 juta. 2018 sampai 2019 kita tumbang di situ. Itu kepercayaan. Itu harus kita ingat banget. Terus dari 2019 itu kita mulai merangkak lagi. Nah di situ kita mulai bangkit. Kata-kata itu, motivasi itu kita bangkit. Kita nanggung 800 juta kurang lebih. Satu, kesalahan kita percaya berlebihan. Kedua, tidak ada nota kerjasama, Mbak. Ya, saat itu kita mulai detail. Parkir pun sekarang tak capek. Ya, kalau kerjasama dengan misalnya Mbak kerjasama sama bermitra, sudah kita bikin MOU kerjasama. Dan kita aman, Mbak aman, kita aman. Contohnya seperti itu. Dari situ kita, Mbak tadi tanya, justru ini kesempatan kita. Ayo sama-sama belajar. Satu, kepercayaan juga jangan berlebihan.
Terus jangan masuk ke dunia itu pasti tumbang Mbak. Alamat usaha kita di Jalan Candi Suko, RT 8, RW 4, Kelurahan Bantang Kerat, Kecamatan Ngalian.